Shalom jemaat kasih Tuhan, mendengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum Surabaya. Ibadah Raya Minggu 28 Juli 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Pastor Markus Mamadewa STH. Ibadah doa malam Kamis 25 Juli 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Naomi Setiawati. Ibadah wanita Sabtu 27 Juli 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tanting. Ibadah Youth Sabtu 27 Juli 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Naomi Setiawati. Ibadah sekolah minggu Sabtu Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama Gereja dan Diakonia bisa BBCA Danau OVO Shopee dengan nomor saudara atas nama Samuel Wibowo, perpuluhan WBCA di nomor saudara atas nama Samuel Wibowo. Follow YouTube GBS Kapernaum untuk mengetahui video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami segenap urusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang belum di minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang dulu sudah berselam, dapat kami mengambil melafaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang dulu doakan, dapat kembali di nomor 038 579 330 10. Sekian pemandang minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Boleh beri salam kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami sembah dan kami puja, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk nafas yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul beribadah di tempat ini pun juga karena semua anugerah-Mu. Bapa, kami memulai ibadah kami pada siang hari ini. Tutup bungkus ibadah kami awal, pertengahan kepada akhirnya. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kau curahkan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami yang datang di tempat ini. Dan kami rindu berdoa untuk saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau sertai Tuhan agar sampai di tempat ini dengan selamat. Jika dalam masalah, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit mau saya berkatakan pada siang hari ini bahwa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita pasti akan mengalami yang namanya proses. Proses itu bisa ringan, sedang, berat atau sangat berat. Tapi satu hal dari saya pribadi juga belajar bahwa biarlah kita mau belajar menjadi pemenang di setiap proses-proses hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu bahwa kita rindu untuk selalu menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk setiap proses dalam hidup kita itu kita bisa lewati semua, apapun itu. Yang katakan bisa amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian. Kita mengakui bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kita. Bukan
percaya bahwa rencana-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami. Kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in
Kita mengandalkan Tuhan, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Siap untuk memuji Tuhan? Boleh bangkit berdiri? Goyangannya ya. Karena sukacita harus bergoyang. Kita gemparkan langit-langit. Kita buat Tuhan Yesus tersenyum dengan kita semua yang ada di sini. Dengan aura bahagia dan sukacita ya. Haleluya. Gusti, kau lakoni dosa, jo gawe Gusti.
Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau menyampaikan isi hatimu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, membawa hati kami, hati yang subur. Dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dan biarlah Engkau mengubahkan hati kami sehingga hati kami kembali kepada Engkau dan tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah benar-benar setiap perkataan-Mu memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya boleh kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu di tempat ini. Saya percaya semuanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita? Yang ada sukacita coba lambaikan tangannya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, menolong setiap kita semua, dan mengubah setiap hati dan kehidupan kita semua di tempat ini. Ada amin? Haleluya. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan di kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya percaya ayat ini bukan satu yang asing lagi di telinga kita. Ya, kita sering sekali mendengar ayat ini, Pengkhotbah 3 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pengkhotbah 3 pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Katakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, ya, dari awal sampai akhir. Ada amin? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Ya, ayat tadi dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu menaruh, ya, sesuatu di dalam hati manusia, yaitu apa? Kekekalan. Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Manusia itu diciptakan dan berasal dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hidup di dalam kekekalan. Manusia sekali lagi diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan di dalam kekekalan. Karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Kita memiliki Tuhan yang kekal. Di dalam kekekalannya Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Allah kita menaruh di dalam hati kita suatu kekekalan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap manusia pasti selalu ingin mencari namanya apa? Kekekalan. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, coba koreksi pribadi, lepas pribadi, di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara pasti ingin apa? Hidup jangka panjang, hidup umur panjang. Artinya apa? Cari kekekalan di dalam hidup Bapak Ibu. Ya. Sadar tidak sadar, ternyata kenapa sih kita selalu
selalu ingin umur panjang. Ya, bahkan kalau bisa hidup terus, gak mati-mati. Dan itu sejak zaman dahulu kalah, ya, dari kalah sampai menang kalah nggak tahu ya, gitu ya. Tapi dari dahulu kita tahu kalau kita nonton film atau sejarah atau apapun lah, selalu yang dicari oleh manusia adalah apa? Umur panjang. Kalau bisa gak mati-mati. Gitu ya. Oleh karena itu banyak orang juga cari kekebalan, ya kan? Supaya apa? Supaya gak bisa diapa-apain orang dan hidupnya umur panjang. Dan itu ternyata dikarenakan memang Tuhan menaruh di dalam hati setiap kita manusia adalah apa tadi? Kekekalan di dalam hati kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya selalu manusia punya keinginan untuk umur panjang, hidup kekal. Itu pasti, ya. Ada yang di sini tidak pernah berpikir untuk hidup umur panjang? Wes nek iso hari ini lah. Enggak pasti ya. Saya percaya kita semua pasti ingin hidup umur panjang. Bahkan tidak bisa hidup kekal. Itu keinginan manusia. Dan itu pencarian manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh karena itu banyak manusia mencari-cari, ya, bagaimana supaya lebih umur panjang dengan olahraga, ya, kemudian dengan permak itu wajah supaya selalu kita muda, gitu ya, dan segala sesuatu untuk memperpanjang umur dan hidup kekal. Nah, ketika manusia itu menolak Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pasti ada sosok sesuatu akan dijadikan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Sebab apa? Kita ini memiliki sesuatu yang ditaruh di dalam hati kita, kekekalan kepada Tuhan sebagai pencipta kita yang adalah kekal adanya. Amin. Selalu manusia mencari itu, ingin kembali kepada pencipta yang kekal, dan manusia mencari itu. Nah, banyak manusia yang menolak Tuhan, dia akan menjadikan sesuatu dalam hidupnya menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Banyak hal, Bapak Ibu, mungkin uang dijadikan Tuhan dalam hidupnya, ya, mungkin ilmu sesuatu yang membuat dia umur panjang. Untuk apa? Supaya dia kekal. Kemudian dewa-dewa. Oleh karena itu banyak sekali, kalau kita baca di dalam firman Tuhan saja sudah banyak sekali contoh. Ya, bahkan bangsa Israel, bangsa pilihan, ya, yang notabene dia adalah ciptaan dan pilihan Allah, umat pilihan Allah, yang ada di dalam hatinya hidup kekal. Dikarenakan Allah Tuhannya adalah Tuhan yang kekal, yang harusnya dia adalah memiliki Tuhan, dan dia menolak Tuhan Allah Yahweh dalam hidupnya. Dia pun membuat dewa-dewa. Untuk apa sebenarnya? Untuk umur panjang, untuk hidup kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak manusia akan menjadikan Tuhan di dalam hidupnya, karena ada di dalam hatinya keinginan untuk hidup kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu hidup sebelum dunia ini dijadikan. Allah itu ada sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kita ini dijadikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Ada amin? Sampai percaya kita buatan Allah? Haleluya. Allah yang kekal adanya. Amin. Karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi, kita ini buatan Allah. Tetapi dikatakan di bawah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Sangat jelas bahwa semua penciptaan di dalam kitab Kejadian pasal pertama, Allah menciptakan segala sesuatu, dipersiapkan untuk siapa? Untuk kita semua. Ada amin? Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tetapi dikatakan situ karena kita ini buatan Allah. Tapi kenapa ada dikatakan diciptakan di dalam Kristus Yesus? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sangat jelas di sini bahwa Allah itu mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Allah ada sebelum kita ada, sebab Dia adalah pencipta kita. Bahkan alam semesta ini Dia ada. Tuhan ada sebelum bumi ini ada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak bergerak di waktunya manusia. Dan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sebuah konfirmasi daripada Allah, ya, bahwa Allah itu tidak hidup di dalam waktunya manusia. Sebab manusia ini diciptakan oleh Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang kekal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu ini diciptakan Allah pada saat apa? Pada saat firman Kejadian 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya. Kata-kata pada mulanya ini berbicara tentang waktu yang diciptakan Allah. Kemudian dikatakan di situ Allah menciptakan langit. Allah menciptakan ruang langit ini berbicara tentang ruang, batasan-batasan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kemudian Allah menciptakan apa di situ? Bumi. Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan materi yang ada di dalam bumi ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu, ruang, dan materi diciptakan Tuhan untuk menjadi dunia di mana kita hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ini hidup dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi, ya, yang ada di dalam dunia ini. Kita ini dibatasi oleh itu semua. Ini sebabnya jalan pikiran manusia itu terbatas. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Ada amin? Itu sebabnya jalan pikiran dan rancangan Tuhan seringkali kita itu tidak mengerti. Seringkali tidak dimengerti oleh setiap manusia, setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi pujian tadi bahasa Jawa, ya, meskipun saya nggak bisa ngucap tapi saya ngerti artinya, ya. Mungkin aku sombong, kadang manusia ini banyak sombongnya Bapak Ibu. Kadang ingin lebih mengerti daripada Tuhan. Kadang ingin rencananya itu lebih bagus daripada rencana Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi. Tetapi kita manusia dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi. Oleh karena itu kadang-kadang rencana-rancangan Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tetapi yang kita tahu bahwa rancangan-rencana Tuhan itu baik adanya. Sebab apa? Sebab Tuhan menjanjikan apa? Semua rancangan Tuhan menjanjikan kepada setiap kita itu apa? Kekekalan. Ada amin? Kalau kekekalan ini dicari oleh manusia, percayalah, setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita, setiap apapun rencana-rancangan Tuhan dalam hidup kita, apapun itu yang tidak sesuai dengan pengertian kita, tidak sesuai dengan rencana-rancangan kita, percayalah, itu yang terbaik buat kita. Sebab bukan hanya Tuhan melihat sesuatu yang di depan kita, bahkan Tuhan sudah merencanakan rancangan kehidupan kekal di dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan taruh itu di dalam hati kita supaya apa? Supaya kita ini satu, kembalinya itu kepada Tuhan kita. Ya. Yang kedua, supaya kita itu tahu bahwa
terhadap ruang, waktu, dan materi kita sadar bahwa kita itu terbatas. Kita sadar bahwa rancangan-rencana kita itu terbatas, tetapi rancangan Tuhan itu tak terbatas. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat bacaan hari ini Pengkhotbah 3 ayat 11 itu dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu karena apa? Karena kita memang terbatas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sok sama Tuhan. Kadang kita selalu menantang Tuhan, Tuhan aku mau yang ini Tuhan. Kalau nggak dikasih yang ini, wes gak pakai Tuhan. Dia cari Tuhan yang lain, yang dia anggap Tuhan yang lain memberikan apa? Kekekalan di dalam hidupnya. Entah itu berkat yang kekal, ya, yang dia cari di dalam dunia ini, entah itu materi yang kekal, entah itu waktu yang kekal, itu tadi ingin umur panjang, ingin hidup kekal, ingin tampak awet muda terus, ya, gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan manusia tidak dapat menyelami. Tidak dapat menyelami itu artinya apa? Tidak bisa mengerti, ya, tidak bisa tahu, tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah mulai sejak awal sampai akhir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab Allah kita Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang hidup di dalam kekekalan, yang tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap manusia itu diberikan kekekalan di dalam hatinya. Supaya apa sih? Supaya tetap kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya kita ini selalu ingin kembali kepada Tuhan kita, pencipta kita. Jangan cari Tuhan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hanya satu Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Yesus. Ada amin? Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan kebenaran ini marilah kita terus sadar bahwa hanya Tuhan sumber kehidupan kita. Hanya Tuhan sumber kepuasan, bahkan sumber pengharapan di dalam kita. Meskipun dalam langkah-langkah hidup kita, Bapak Ibu, kita akan banyak mengalami persoalan, masalah di depan kita. Mungkin ada goncangan di depan kita, mungkin ada sedikit masalah, batu di depan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu memberikan kekekalan di dalam hati kita. Itu artinya kita itu sudah diberikan arah oleh Tuhan, diberikan arah kemana kita harus jalani hidup kita. Dan saya percaya setiap pribadi lepas pribadi pasti di dalam hati kecilnya masih tetap ada itu arah, yaitu kekekalan di dalam hidup kita. Di dalam hati kita ada arah itu. Tuhan mau kita tetap ingin kembali ke sana. Meskipun kondisi yang mengguncang, apapun yang terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tetap kembali dan menuju pandangan kita hanya kepada Allah kita, pencipta kita, yang memberikan kekekalan dalam hidup kita. Kalau Dia memberikan kekekalan dalam hidup kita, Dia pasti menolong setiap persoalan, masalah yang akan kita hadapi di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebuah peta itu digunakan untuk memberikan arah yang benar dalam hidup, dalam perjalanan manusia. Ya, apalagi sekarang gampangannya ada apa? Google Map, ya, Google Map. Kalau zaman saya dulu masih remaja, ya, tahun 80-an gitu ya, 80-an itu masih kaum muda gitu ya. Itu Bapak Ibu, saya pernah ke Bali naik motor,
Ya, saya masih ingat itu pertama kalinya saya ke Bali. Ya, diajak teman-teman pelayanan gitu. Naik sepeda motor, dan itu satu-satunya yang mungkin saya bisa jalani, Bapak Ibu ya. Dan bisa ke Bali maksud saya. Karena apa? Dengan kemampuan kami, keluarga kami hanya pernah dengar namanya Bali. Dan waktu itu tiba-tiba teman-teman kami ngajak, ayo kita ke Bali. Wih, naik opo? Naik sepeda motor. Ya, kosnya rendah, BBM-nya murah. Ya, Bapak Ibu tahu saya ke Bali waktu itu hampir 10 hari. Saya cuma bawa sangu waktu itu 50.000. Ya. Dan bisa hidup 3 kali sehari makan. Makanya di pasar, sudah di pasar ngenyang banget. Ya, kita duduk di situ dan babi guling, Bapak Ibu. Lo bener ini. Ya, duduk di depannya pasar itu, babinya besar di depan kami. Gitu, Bu, satu porsi berapa? Saya masih ingat waktu itu satu porsi itu masih sekitar 8.000. Ya, 8.000 satu porsi. Bu, tolong ya, satu porsi yang 4.000-an. Loh, dikasih loh Bapak Ibu. Ya, dikasih. Makanya tadi katakan lagunya Jok sombong. Ya, kadang mesti gak duwe sombong. Ya, jadi kita gak sombong Bapak Ibu ya. Kita benar-benar mengaku bahwa kita memang gak punya. Ya, jadi kita ngomong bu ya. Wah, Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Peta itu dibuat untuk memberikan kita tahu jalan arah. Nah, waktu itu kami melihat peta. Peta dulu kami lihat. Terus kita naik motor, Bapak Ibu. Oh, nanti pasti harus melewati kota ini. Kalau tidak melewati kota ini berarti kita kesasar. Ya, gitu ya dulu ya. Kalau Google Map, nah terus sekarang nyalain sampai tujuan. Kalau dulu enggak, kita harus melihat itu kan arah. Ke situ Bondo berapa kilometer lagi. Ya, ini ke sini berapa kilometer. Terus tiba-tiba Bapak Ibu, waktu itu kita kok dari tadi kita enggak ketemu ke arah situ Bondo ya. Ya. Ternyata sudah untuk nyasar Bapak Ibu. Nyasar tanya-tanya, oh akhirnya kembali lagi ke jalur utama dan kita ketemu lagi dan ngikutin Bapak Ibu. Nah, peta itu dibuat supaya kita itu kembali kepada tujuan. Nah, kekekalan di dalam hati Bapak Ibu dan saya itu adalah sebuah peta yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Pada saat kita sudah mulai melenceng, kita tahu bahwa kita sudah salah jalan. Pada saat kita sudah menemukan Tuhan yang lain, kita tahu bahwa kita sedang melenceng jauh dan kita harus kembali kepada peta kita. Dan peta kita adalah Yesus, Allah, Tuhan kita di dalam kekekalan, yang memberikan peta kekekalan di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Ada amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan mencari jawaban, kepuasan, solusi Bapak Ibu di tempat atau pribadi atau dunia lain. Kita pasti akan tersesat dan kehilangan arah. Oleh karena itu, tetaplah kepada peta yang Tuhan kasih dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Terkadang Bapak Ibu, kita melewati segala persoalan masalah. Itu membuat kita terhilang arah. Ya. Kadang kita di dalam perjalanan, mungkin di depan macet total. Ya, kadang-kadang begitu Bapak Ibu ya. Ada masalah di depan kita, macet total. Kita pasti berusaha cari jalan lain. Iya kan? Pasti kita akan cari jalan lain. Baik itu jalan tikus, baik itu jalan kucing, ya, dan sebagainya. Ya, saya masih ingat sama anak saya paling kecil. Kita jalan waktu itu Bapak Ibu sudah gelap. Ya, jualannya, waduh, cuma cukup satu mobil. Terus saya tanya sama anak saya, ini jalan tikus, ini bukan lagi jalan tikus ini, gitu kan? Karena sudah kecil gelap Bapak Ibu. Terus anak saya bilang apa? Ini jalan semut. Aku masih ingat ini yang paling kecil ini, tapi sekarang sudah gede. Ya, ya. Ini bukan jalan tikus lagi ini. Ini jalan apa ini? Ini jalan semut Bapak Ibu. Ya, ini berapa tahun yang lalu.
ada masalah yang sedang kita hadapi, tetaplah di dalam peta kita. Tetaplah tujuan kita adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang memberikan kekekalan dalam hidup kita. Ada amin? Bapak Ibu kasih Tuhan. Kadang kita menunggu itu yang agak sulit. Betul Bapak Ibu? Menunggu itu sesuatu yang berat. Menunggu masalah di depan kita lewat itu berat. Menunggu masalah di depan kita selesai itu kadang-kadang kita enggak kanti. Enggak kanti itu apa ya? Ya aku enggak sabar. Ya, enggak sabar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kadang kita itu ya enggak sabaran. Nek bisa dan cepet nyerong ya. Ya puji Tuhan, nek serong tadi itu akhirnya kembali kepada peta kita. Kadang kita sudah jedok, butuh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau wis butuh, kadang-kadang nangis sampai Tuhan lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul atau betul? Betul ya. Karena kalau sudah jedok, mantu Tuhan lagi, gitu ya. Sebelumnya bisa masalah, bisa pakai Tuhan, wis cepet iki pasti cepet. Begitu jedok, wis kekekalan di dalam hatinya ingat lagi, petanya ingat lagi sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan itu taruh di dalam hati, bukan dalam pikiran. Hati, supaya kita selalu ingat peta kita lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan demikian. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 ayat 11 14. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Dikatakan demikian ayat 11, mari bisa sama-sama 2 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ada amin. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13 ini sangat penting. 32. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Menantikan penggenapan pengharapan kita tadi apa Bapak Ibu? Penggenapan apa? Kekekalan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita, apa tadi? Kekekalan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah apa? Menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ada amin. Tadi di Efesus 2 dikatakan apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan sebelum kita ini diciptakan oleh Allah. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita ini hidup baik. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan di Titus ini dikatakan supaya setiap kita hidup bahagia, baik di dalam dunia ini sampai kepada kekekalan. Menantikan pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Pengharapan dan kasih-Nya itu tidak ada habis-habisnya buat Bapak Ibu dan saya. Meskipun kadang-kadang kita cari jalur tikus, jalur kucing, jalur semut, ya, tetapi Tuhan tetap ingin kita kembali kepada peta kita. Amin. Kasih-Nya tak terbatas buat Bapak Ibu dan saya. Dia tetap ingin, dia tetap berharap, ya, dia tetap menunggu setiap kita untuk kembali kepada peta yang Tuhan taruh di dalam hati kita, yaitu kekekalan.
Amin Bapak Ibu. Pujian tadi, bahasa Jawa tadi lagi. Apa tadi? Aku tadi mau foto Bapak Ibu ya. Rungkat. Aku nggak ngerti arti rungkat. Tapi entek ini tahu saya, entek-entekan. Ya, entek-entekan tresnane Gusti Jo dinggo dolanan. Ya, artinya kasih Kristus itu sudah entek-entekan. Ya. 7 kali 7 kali 77. Nah, itu loh Bapak Ibu ya. Artinya wis entek-entekan. Kasih Kristus ini entek-entekan sama Bapak Ibu dan saya. Ya, termasuk saya, Bapak Ibu ya. Pendeta itu juga, Bapak Ibu, ya, kasihnya juga entek-entekan. Ya, supaya pendeta juga harus tetap balik nang pentai. Amin. Amin. Dan saya berharap Bapak Ibu kali ini, bahkan saudara saudari tempat ini juga selalu ingat ya terhadap peta yang Tuhan taruh di dalam hati, yaitu apa? Kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita di dalam kekekalan. Ada amin? Rungkat entek-entekan tresnane Gusti. Jok digo dolanan. Nek salah ucapan aja salah. Ya, terus tadi apa? Stop ngelakoni dosa, ben uripmu slamet lan mulya. Tak catet Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu itu. Dia mengingatkan kita semua. Ojo sering-sering cari jalan pintas. Amin. Tetapi Bapak Ibu percayalah, Tuhan kita itu entek-entekan kasih untuk kita semua. Amin. Jangan merasa aduh aku wis jauh dari Tuhan. Aku wis di jalan yang beda Tuhan. Ojo sampai tambah kita lari daripada Tuhan. Ojo tambah sampai kita terus ternyata jalan itu menuju jurang. Bapak Ibu, tetap nambali sebab apa? Trisno sayang ya. Trisno itu sayang ya. Cinta itu trisno Gusti kita kayak gitu. Ya, kita itu wis entek-entekan sama Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Eling kowe iku Bapak Ibu. Bahasa Jawa nek kaya. Ya. Percayalah Bapak Ibu ya, kasih Tuhan tak pernah habis di dalam hidup kita. Ya. Tetap kembali kepada petanya Tuhan yang ditaruh di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Ada amin. Hanya Tuhan sumber kepuasan kita. Hanya Tuhan sumber kehidupan kita. Hanya Tuhan sumber kasih dan kesembuhan di dalam hidup kita. Dia adalah sumber perlindungan. Dia adalah sumber damai sejahtera di dalam hidup kita. Bahkan firman-Nya katakan damai sejahtera-Ku tinggalkan bagi engkau dan saya. Damai sejahtera Allah itu ditinggalkan bagi Bapak Ibu dan saya. Dia adalah sumber damai sejahtera. Ojo cari sumber damai sejahtera di tempat lain. Cari balik ke peta. Temui Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera bagi kita, yang memberikan setiap berkat-berkat-Nya buat setiap kita. Sukacita, hikmat, pengharapan, dan kekekalan dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Mari kita dudukkan kepala kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya udah pemain musik WL bisa bantu satu pujian. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Ini resnya karena salibku. Dikatakan Engkaulah sumber pengharapan. Ya, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus Kaulah segalanya. Ada amin. Mari kita pujikan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan di hidupku.
Jangan kau berusaha menyelami rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau menyelami setiap pekerjaan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Kita ini terbatas. Kita tidak mampu. Tetapi kita menyelami setiap pikiran, setiap hati kita yang terdalam. Di dalam hati kita yang terdalam ada keinginan kehidupan kekal dalam hidup kita. Itulah peta yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itulah peta yang Tuhan taruh di dalam hati kita, supaya kita selalu kembali kepada Dia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sejauh manapun, sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan, bahkan sejauh apapun kita meninggalkan jalan peta itu kepada Tuhan, kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Dia menunggu setiap kita untuk kita kembali kepada peta yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Oleh karena salibnya kita diselamatkan, supaya peta itu kembali, supaya kita hidup kembali di dalam peta yang benar. Peta itu untuk kita mencapai tujuan yang akan kita capai. Tuhan taruh tujuan peta itu dalam hati kita, supaya tujuan hidup kita itu sampai kepada kekekalan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, melalui salibnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua kita, dan itu sudah nyata. Dikatakan di dalam Titus pasal 4, sudah nyata diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Tinggal bagaimana kita kembali kepada Dia. Kita kembali kepada Dia. Terimalah kasih-Nya. Kalau kita tetap harus hidup di dalam dunia ini, kasih-Nya, jalan-Nya, petanya itu mendidik kita supaya kita meninggalkan, mengkasihkan segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kita untuk datang kepada Tuhan yang lain, agar supaya kita hidup bijaksana di dalam dunia ini sekarang, agar setiap kita pada saat kita menerima kasih-Nya, kita menerima salib-Nya, kita dengan menantikan pengenapan, pengharapan yang kita akan dapat, yaitu pengharapan yang penuh bahagia untuk menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar di dalam Yesus Kristus. Kita boleh hidup di dalam hidup yang baik, yang sesuai Tuhan rencanakan, seperti Efesus 2 ayat 10 dikatakan, segala yang baik yang dipersiapkan Allah di dalamnya, agar kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sentuh tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kasih itu, yang akan mengangkat kita, membawa kita kembali kepada peta tujuan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Pegang tangan kanan Tuhan yang kuat itu, yang penuh kasih itu. Pegang dengan tangan kananmu saat ini. Pegang Dia. Tuhan, aku mau pegang tanganmu saat ini. Tangan kananmu yang kuat itu, penuh kasih itu, mengangkat aku dari segala dosa-dosa, mengangkat aku dari jalur peta yang sudah salah. Engkau mengangkat aku, mengembalikan lagi kepada peta yang Tuhan taruh dalam hati kita. Peta yang benar, tertuju kepada Tuhan yang kekal, Allah kita, Yesus Kristus, yang sudah menyiapkan tempat bagi setiap kita semua. Haleluya, haleluya. Setiap pribadi lepas pribadi saat ini datang kepada Dia. Ini masih ada waktu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Datang kepada Dia. Pegang tangan kanan Tuhan yang kuat, yang penuh kasih itu. Haleluya, haleluya. Biar singgah saja puji dan lagu ini. Hanya Kau Tuhan yang hidupku. Setiap pribadi lepas pribadi, Engkau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin kembali kepada peta. Aku mau memegang tangan-Mu Tuhan. Aku mau memegang tangan-Mu, sehingga aku terus akan hidup di dalam peta yang Tuhan taruh di dalam hatiku.
Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah. Mampukan kami untuk melakukan suara kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita boleh bangkit berdiri. Kita pujikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang sudah hadir dalam ibadah raya hari ini, Kau berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan, keluarga mereka satu persatu. Berkati dalam sekolah, kuliah mereka, apapun yang mereka kerjakan, berkati dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan Kau berkati untuk hamba-Mu yang melayani pada raya pada siang hari ini. Kau berkati Bapak Pendeta Antoni David yang sedang melayani firman-Mu. Kau berkati dalam pelayanan sebagai narisme yang indah hadapan-Mu. Kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga mereka. Kau berkati dalam berkat-Mu yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan Yesus juga untuk Ibu Anita yang hadir pada siang ini. Kau berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanannya. Tuhan yang berkati anak-anaknya semua dalam sekolah mereka ini masa dan menjaga firman-Mu. Kau berkati juga untuk Ibu Desi yang sedang melayani sebagai WR. Kau berkati Ibu Monica yang sedang melayani sebagai singer, dan Saudara Misia yang sedang melayani sebagai singer. Kau berkati pelayan mereka sebagai narisme yang indah hadapan-Mu. Kau berkati Ibu Arijem dan Ibu Ngati Asih yang sudah melayani sebagai kolektan. Kau berkati pelayan mereka sebagai narisme yang indah hadapan-Mu. Kau berkati Saudara Yeskiel dan Saudara Andreas yang melayani bagian operator LCD dan bagian sound mixer. Kau berkati pelayan mereka sebagai narisme yang indah hadapan-Mu. Kau berkati Saudara Devon yang melayani bagian dokumentasi. Kau berkati pelayanannya, berkati Ibu Tanting dan Ibu Tri yang melayani di bagian pengumuman. Kau berkati pelayan mereka. Kau berkati ibadah sekolah minggu yang dilayani oleh Saudara Michelle dan Saudara Yoel. Kau berkati pelayan mereka sebagai indah hadapan-Mu. Berkati para pemain musik. Kau berkati Saudari Melody yang melayani bagian piano, Saudara Yoel yang melayani bagian bass, Saudara Bima yang sedang melayani sebagai pemain gitar, dan Saudara Yosua yang sedang melayani sebagai pemain drum. Kau berkati pelayan mereka sebagai narisme yang indah hadapan-Mu. Kau berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan pelayanan kesehatan, keluarga mereka satu persatu, berkati sekolahnya, berkati kuliah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang saat ini sedang pemulihan kesehatan. Kau berkati, Kau jamah pulihkan Ibu Esther Wiwin, Kau jamah pulihkan kakinya, biar dia bisa kembali beribadah pada Engkau. Kau sembuhkan Saudara Jesslyn, Kau jamah pulihkan sakit penyakitnya. Kau berkati, sembuhkan untuk Saudari Sandra yang sakit Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan penyakitnya. Kandungannya Tuhan, Kau jamah pulihkan. Untuk Ibu Lindawati juga Tuhan, Kau jamah pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya tangan berkuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan kekuasaan dan tubuhnya. Kau percaya mereka sudah menerima kesembuhan dari Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan. Kau kembali berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau tutup buku kami semua, Kau saudaramu, tutup buku si keluarga, kesehatan, mata pendam, pekerjaan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan depan, penyakit dalam jahat, dan segala gangguan, serangan kuasa kegelapan, dari segala magic, kesehatan, serang balik, panapis, selapan. Sebalik Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan, perlindungan, kesehatan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu dan